Allah menghibur nabinya seraya memerintahkan kepadanya agar mengambil pelajaran dari para rasul yang telah mendahuluinya. Dan Allah memberitahukan kepadanya bahwa tidak sekali-sekali dia mengutus seorang nabi ke suatu penduduk negeri, melainkan penduduk negeri itu mendustakannya. Pelaku pertamanya adalah orang-orang hartawan mereka, kemudian diikuti oleh kaum lemah mereka. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Mereka membanggakan dirinya dengan harta mereka yang banyak dan memiliki anak-anak yang banyak. Mereka menduga bahwa hal itu menunjukkan akan kecintaan Allah kepada mereka dan besarnya perhatian Allah kepada mereka. Tidaklah Allah memberi mereka semuanya itu di dunia ini, kemudian pada akhirnya Allah akan mengajab mereka di akhirat. Itu jauh dari kemungkinan. Maka Allah menyanggah anggapan mereka itu. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah memberikan harta kepada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya, dan Dia mengampuni siapa yang dikehendakinya dan memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan hanya baginya lah hikmah yang sempurna, hujah yang pasti dan mengalahkan semua hujah. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana julfa illa man amana wa amila sholiha faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum bil ghurfati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang peroleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Harta dan anak-anak itu bukan merupakan bukti yang menunjukkan kecintaan kami kepada kalian, bukan pula menunjukkan perhatian kami kepada kalian. Rasulullah bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi sesungguhnya Dia hanya memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Sesungguhnya yang mendekatkan kalian kepada kami hanyalah iman dan amal soleh yang kalian kerjakan. Amal kebaikan mereka dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka amal kebaikan mereka dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Walladzina syasha'una fi ayatina mu'azijina ulaika fil adabi mukhdarun. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan anggapan untuk dapat melepaskan diri dari azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Orang-orang berusaha menghalang-halangi jalan Allah dan tidak mau mengikuti rasul-rasulnya dan tidak percaya kepada ayat-ayatnya. Mereka semuanya akan mendapat balasan yang sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Berdasarkan hikmahnya, Dia melapangkan rezeki kepada seseorang dan memberinya harta yang banyak, dan menyempitkan rezeki yang lainnya hingga hidupnya sangat miskin. Karena ada hikmah yang terkandung di baliknya dan hanya Dia sendirilah yang mengetahuinya. Berapapun kamu belanjakan hartamu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, dan Allah menghalalkannya, Dia pasti akan menggantinya kepada kalian di dunia, di samping pahala di akhirat yang akan kamu terima sebagai penggantinya. Mereka mengejek kapan kiamat itu.
mereka tidak tahu dahsyatnya hari itu. Wa yauma yahsuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati haula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatlah hari yang waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka dahulu menyembah kamu? Allah menceritakan bahwa kelak di hari kiamat dia mengecam kaum musyrik di hadapan semua makhluk. Untuk itu Allah menanyai para malaikat yang dahulunya dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai sembahan-sembahan mereka, yang dianggap oleh kaum musyrik bahwa para malaikat itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dan sebagai sekutu-sekutu Allah. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aksaruhum bihim mu'minun. Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maha tinggi lagi maha suci engkau, bila dikatakan ada Tuhan lain selain engkau, kami adalah hamba-hambamu dan berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka menyembah setan-setan, karena setan-setanlah yang membujuk mereka untuk menyembah berhala-berhala sebagai perbuatan yang baik, dan setan-setanlah yang telah menyesatkan mereka. Fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a wala darra wa naqulu lil ladzina dhalamu dukul adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak berkuasa untuk memberikan kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan. Kalian tidak akan memperoleh manfaat dari berhala-berhala yang kalian harap-harapkan, dan kalian suruh mereka di saat kalian mendapat musibah sebagaimana kalian menyuruh Tuhan kalian yang sebenarnya. Pada hari ini mereka tidak dapat memiliki manfaat atau mudarat bagi kalian. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.